kuasa yang sama juga yang akan menjamah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu semakin hari semakin kami pelajari dan semakin kami pahami dan semakin kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkenanlah memberkati firman-Mu pada saat ini dan ibadah kami sampai selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat boleh merayakan Natal pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, baik secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat. Kita boleh ada pada hari ini semua karena anugerah dan pertolongan kuasa Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita, yang rela datang di dunia menjelma menjadi manusia, menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, kita langsung belajar kebenaran firman Tuhan dalam puncak perayaan Natal di tahun 2022 pada saat ini. Firman Tuhan datang menyapa kita semua dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, saya langsung membacanya dalam ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih, firman Tuhan ini merupakan berita Natal yang setiap tahun kita baca dan mungkin kita sudah hafal. Minggu lalu beberapa ayat juga saya bacakan merupakan berita Natal setiap tahunnya yang kita baca dan menjadi berita Natal setiap perayaan Natal. Satu kalimat pada hari ini dan katakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat sebelumnya dikatakan bahwa dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan bahwa tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Kalau digambarkan di sini Bapak Ibu Saudaraku, kira-kira seperti apa itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Pada waktu itu belum banyak orang melihat dan belum banyak orang mengetahui seperti apa dan bagaimana maraknya perayaan Natal pada waktu itu. Saya bisa gambarkan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Rupanya dari ayat ini umat Kristiani boleh menggambarkan bahwa ketika kita bernyanyi, ketika kita memuji Allah, seakan-akan kita memuji seperti dengan bala tentara surga yang sejumlah banyak bala tentara itu memuji dan memuliakan Tuhan. Makanya dalam perayaan Natal itu berlomba-lomba jemaat Tuhan untuk mempersiapkan paduan suara. Kira-kira bagaimana mempersiapkan paduan suara supaya kalau boleh ketika mempersembahkan pujian paduan suara panggung-panggung itu bisa bergetar. Iya. Bagaimana supaya suara itu keluar untuk memuji dan memuliakan Tuhan, supaya Allah di tempat yang maha tinggi betul-betul dimuliakan. Ibarat seperti bala tentara surga memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bisa gambarkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada hari ini dan mungkin sampai Tuhan Yesus datang, tetap itu dilakukan oleh setiap pengikut-pengikut Yesus, yaitu berusaha untuk memuji Tuhan seperti bala tentara surga memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih, di tempat ini kita tidak bisa seperti itu karena kondisi dan keadaan. Dan itu merupakan PR dan itu merupakan pergumulan bagi saya dan bagi kita semua. Bagaimana supaya ke depan kita boleh memuji Tuhan dalam keadaan yang plong, kita boleh memuji Tuhan dalam keadaan bersorak-sorai, supaya penyembahan kita itu betul-betul sampai di Tuhan. Jangan ketika kita memuji Tuhan, kita membuka suara,
kayak enggan. Iya, seperti dalam doa setiap minggu saya doakan supaya ke depan itu boleh terjadi. Merupakan pergumulan berat bagi kami jemaat Tuhan dalam tempat ini. Mau memuji Allah seperti ibarat ya mirip-miriplah dengan bala tentara, kalau boleh seperti dengan bala tentara. Bagaimana itu bala tentara memuji Allah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Ketika kita melihat anggota-anggota militer turun di jalan-jalan itu ketika dia bersuara, rupanya luar biasa itu untuk menggetarkan suara yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi ibarat yang dilakukan oleh zaman sekarang adalah untuk menggetarkan alam. Bagaimana manusia itu bisa bersahabat dengan alam, dan bagaimana kita memuji semua yang ada di dunia ini. Bahkan ada yang memuji memuliakan Tuhan hanya di tempat yang maha tinggi. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kita mau pelajari pada hari ini, bagaimana cara meresponi Natal. Bagaimana cara meresponi Natal? Ada banyak cara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada yang mempersiapkan memang puji-pujian mau dipersiapkan, ada yang mempersiapkan perayaan Natal, ada yang mempersiapkan acara. Bagaimana memodifikasi acara itu supaya acara itu luar biasa dan betul-betul merupakan ibarat suatu penyembahan yang sangat spektakuler untuk mau dipakai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan tak jarang juga dalam meresponi Natal, ya tentunya sudah biasa setiap tahun yang mulai cat-cat rumah, mulai bersih-bersih rumah, mulai tata-tata ruang, bagaimana bunga-bunga itu diletakkan di mana. Itu adalah salah satu bentuk respon untuk meresponi Natal, untuk mau menyambut Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, pernah saya khotbah begini seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya tanya kepada jemaat, itu kamu cek rumah itu untuk apa? Pak, supaya kalau orang datang bertamu toh, jangan dibilang dari tahun ke tahun cek rumahnya itu saja, warna hijau terus, tidak pernah berubah jadi merah. Oh gitu ya. Untuk apa kamu tata bagus-bagus itu ruang tamumu? Ya supaya orang datang tuh dia lihat gorden baru nih, ya aksesoris baru, ya bunga baru, sofa baru dan lain sebagainya. Supaya ada kebanggaan khusus bahwa kita ini diberkati oleh Tuhan. Semua saya simpan dan semua saya renungkan dan semua saya tafsirkan bagaimana untuk mengelola semuanya itu. Rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pada umumnya umat-umat Tuhan merayakan Natal dalam keadaan tradisi seperti biasa dari tahun ke tahun. Namun beberapa hal yang dilalaikan di dalamnya Bapak Ibu Saudara, bahwa meresponi Natal itu bukan sekedar acaranya, bukan sekedar pembaharuannya, bukan sekedar furnitur baru, bukan sekedar aksesoris baru, bukan rumah baru dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang paling penting yang Tuhan sedang tunggu, yang Tuhan sedang minta-minta pada saat ini dan sedang tunggu dari umat-umat manusia. Dan itulah saya anggap penting untuk saya khotbahkan kepada jemaat Tuhan, bahwa jangan kita merayakan Natal seperti hal yang biasa-biasa aja setiap tahunnya. Mari kita merayakan Natal yang betul-betul dan sesungguhnya. Bagaimana meresponi Natal yang sesungguhnya itu? Tetapi semua yang kita buat tadi itu adalah baik adanya, tidak ada yang tidak baik, semua adalah baik adanya. Tetapi yang paling penting di sini ada dua hal yang saya pelajari dan paling penting juga yang perlu kita ketahui untuk menjalani kehidupan pada masa yang akan datang. Di ayat yang kita baca tadi, bahwa bagaimana kita perlu meresponi peristiwa Natal itu, memperingati Natal yang sesungguhnya. Yang pertama, kalimat di situ dikatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pada waktu itu yang menyanyikan ini adalah bala tentara surga, sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hal yang penting di sini adalah hidup kita untuk kemuliaan Allah. Yang paling penting di dalamnya itu adalah memuliakan Allah, memuji dan memuliakan Allah. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga apapun yang kita buat dalam rangkaian ibadah Natal, apapun yang kita buat dalam mempersiapkan Natal, baik di rumah, di gereja, dimanapun, membuat aksesoris, ornamen-ornamen dan lain sebagainya, memperbaharui furnitur, ya semua fasilitas yang kita
mau pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, itu semua kita mau pakai hanya untuk mau memuji dan memuliakan Tuhan. Saya gambarkan seperti ini. Ini peristiwa 2000 lebih tahun yang lalu. Pada waktu itu belum terjadi namanya Natal-Natal seperti hari ini. Belum terjadi seperti itu. Tetapi spontan bala tentara surga, sejumlah bala tentara surga bergetar memuji dan memuliakan Tuhan, bahwa kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Iya. Apa yang perlu kita pelajari di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus? Di dalam perayaan Natal, mari kita fokuskan diri hanya untuk mau memuji dan memuliakan Allah. Jadi tidak ada kaitannya dengan puji-pujian yang lain. Ya, saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah paham kalau saya berbahasa seperti itu. Tidak ada bahasa-bahasa puji-pujian lain. Contoh begini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dibilangi, "Wih, tahun ini Gibaik Bandung merayakan Natal keren." Ya. Tahun ini Gibaik Bandung merayakan Natal dengan penuh meriah. Tidak ada tendensi seperti ini. Yang mau dilihat di sini adalah tahun ini gereja Gibaik Jemaat Bandung betul-betul memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara, meresponi Natal. Sehingga mengkaitkan dalam perjalanan kehidupan kita, baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu rancangan-rancangan tata ibadah, aturan-aturan. Mari kita modifikasi semua dengan tata cara untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Sehingga tidak ada kalimat seperti ini. Kasih bagus-bagus Natalmu, nanti kalau salah-salah Natalmu nanti saya yang malu. Berarti kalau seperti itu, siapa yang mau dipuji di dalamnya sebenarnya? Pendetanya mau dipuji, majelisnya mau dipuji, anggotanya mau dipuji, atau siapa? Jadi terkadang saya mendengar seperti itu. Kasih bagus-bagusnya malu kita, nanti kedatangan tamu baru dibilang tamu begini. Kok Natalnya gitu-gitu, Natalnya gereja Gibaik Bandung kok gitu-gitu aja, tidak ada furnitur baru, tidak ada aksesoris baru, tidak ada apa yang baru-baru yang keren gitu. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, jemaat Bandung tahun ini, bahwa mari kita betul-betul mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan hormat hanya di tempat yang maha tinggi, yaitu Allah. Iya. Jadi saya bisa gambarkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Malaikat pada waktu itu, gembala-gembala pada waktu itu tidak mempersiapkan seperti apa itu mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia hanya mau katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Setiap tahun ini kita baca, tetapi kadang lupa kita paham. Setiap tahun kita hafal tentang hal ini, tetapi kadang lupa kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Siapa sebenarnya yang dipuji dalam perayaan Natal? Iya. Siapa sebenarnya yang dipuji dalam penyembahan Natal itu? Bertopeng memuji, memuliakan Tuhan kelahiran Yesus Kristus, tetapi kadang berbeda yang terjadi. Yang minta maaf Bapak Ibu Saudara, banyak sekali, dan sampai hari ini masih saya temukan di beberapa acara, di beberapa tempat, di dalam gereja, kok masih dikaitkan dengan pemujaan-pemujaan lainnya. Pemujaan si A, pemujaan si B, pemujaan kelompok, pemujaan sektor-sektor dan lain sebagainya. Saya katakan bukan untuk satu oknum, yaitu untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Maka dari itu, tahun ini saya mengajak jemaat Tuhan meresponi Natal jangan dengan gaya hidup. Sekali lagi, jangan dengan gaya hidup, tetapi cara merespon dengan hati nurani yang dalam, mau memperbaiki diri untuk mau memuliakan Tuhan. Dalam bentuk apa? Kalau Bapak Ibu Saudara memuji dan memuliakan Tuhan, setiap pekerjaan, setiap pelayanan, tata baik-baik. Setiap perkataan, tata baik-baik. Setiap suara ditata baik-baik. Setiap pemikiran, tafsiran, tujuannya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Jangan untuk pemujaan diri kita. Iya, sekali lagi jangan untuk pemujaan diri kita.
Jangan mencari perhatian di dalam suatu acara. Jangan mencari perhatian di dalam suatu pelayanan. Jangan mencari perhatian di dalam suatu komunitas. Tetapi carilah kerajaan Allah yang sesungguhnya, itu mau memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, hal yang berkenan kepada Tuhan ketika kita meresponi peristiwa Natal bukan hanya menghiasi diri kita, bukan hanya menghiasi rumah, bukan hanya menghiasi tempat ibadah kita, bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Yang paling penting di sini, makanya saya tidak terlalu tahun ini saya tidak terlalu mengajak jemaat Tuhan mau kasih begini, Natal mau kasih begini, ruangan enggak. Yang paling penting dulu dirimu, diri kita dulu, ya, hati kita dulu, respon kita pribadi lepas pribadi. Adakah betul-betul kita memuji dan memuliakan Tuhan? Adakah kita betul-betul meresponi Natal yang sesungguhnya? Itu yang lebih penting Bapak Ibu Saudara, supaya yang kita puji dan kita muliakan itu merasa senang. Ya, karena saya katakan demikian, jangan sampai setiap tahun ini Tuhan Yesus ketawa-ketawa saya lihat orang perayaan Natal sudah capek-capek, modifikasi ini modifikasi itu, tetapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak berkenan, I don't like you have pengorbanan semua. Ya, saya kan berpikir seperti itu, jangan sampai ini kita capek aja ya. Tetapi Tuhan tidak hargai kita punya pengorbanan, Tuhan tidak hargai kita punya penyembahan, karena mungkin tujuannya yang berbeda. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara bahwa betul-betul tujukan itu perayaan Natal untuk Tuhan di tempat yang maha tinggi itu. Jangan di tempat yang rendah-rendah yang mendarat-mendarat, dalam artian bahwa jangan pemujaan-pemujaan di tengah-tengah dunia. Itu yang lebih penting Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, dalam ayat 14, cuma satu ayat yang kita renungkan pada hari ini, 14 bagian B, dikatakan Bapak Ibu Saudara terkasih, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa maksud dan tujuan kalimat ini Bapak Ibu Saudara? Dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tadi pemuda sudah nyanyikan lagu ini komplit, sangat komplit dalamnya, bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hal yang kedua, cara meresponi Natal yang lebih sungguh Bapak Ibu Saudara, yang lebih sesungguhnya itu damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu akan dialami kalau kita berkenan kepadanya. Siapa yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih? Adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Malaikat pada waktu itu dia menyanyikan seperti ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Yang berkenan di sini siapa? Iya, yang berkenan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, yang dimaksud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya pada waktu Yesus lahir di kota Bethlehem pada waktu itu, tidak semua orang merasakan damai Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang marah, iya. Bahkan pemerintah, bahkan Herodes pun marah. Banyak orang-orang yang marah pada waktu itu ketika Tuhan Yesus lahir. Kenapa? Karena memang mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka tidak merasakan damai sejahtera itu pada waktu Yesus itu lahir. Jadi yang merasakan damai sejahtera pada waktu itu adalah hanya orang-orang yang sedang menantikan Yesus Kristus sebagai sang juru selamat. Hanya orang itu yang merasakan damai. Sehingga pada waktu itu Herodes marah, pemuka-pemuka agama, pemerintah di sekitar marah pada waktu itu. Karena memang mereka tidak mengalami damai. Memang mereka tidak mengalami damai sejahtera karena mereka bukan tunggu Yesus. Yang ditunggu itu adalah kemuliaan hormat bagi Dia. Dalam artian bahwa Dia yang mau berkuasa di muka bumi ini. Makanya tidak semua orang damai. Nah, apa maksud dan tujuannya bagi kita semua pada saat ini? Kalau mau bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah Natal membawa damai tahun ini? Iya. Adakah damai? Iya, kalau ada damai berarti saudara-saudara berkenan di hati Tuhan. Berarti saudara berkenan di mata Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu Saudara tidak berkenan memang di hadapan Tuhan, malah Natal itu bisa membawa kemarahan bagi
Natal juga bisa membawa kekacauan bagimu jika memang kamu tidak berkenan sama Tuhan. Kalau saya juga tidak berkenan sama Tuhan, minta maaf ya. Kalau Bapak Ibu Saudara merayakan Natal baru tidak senang dan tidak damai, berarti siapa yang salah? Ya, itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Jadi karena dikatakan di sini malaikat mengatakan, kemudian bagi Allah di tempat yang mati tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, meresponi Natal itu yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Bapak Ibu Saudara harus merasakan damai, sukacita Natal itu. Dan damai itu kita rasakan kenapa kita merasa damai? Kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan dan kita akan diberi kehidupan yang kekal, maka kita boleh merasakan damai itu di muka bumi ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, perayaan Natal jauh sebelum Natal juga saya sudah sampaikan, jangan sampai Natal Bapak Ibu Saudara tidak membawa damai. Kapan Natal kita tidak membawa damai, berarti itu tidak berdampak, tidak bertujuan dengan baik. Kalau perayaan Natal kita itu tidak membawa damai, harusnya Natal kita itu membawa damai yang sungguh bagi kita semua. Nah, perayaan Natal tahun ini saya mengatakan kepada jemaat Tuhan, kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara belum berdamai dengan diri sendiri, belum berdamai dengan anggota keluarga, belum berdamai dengan tetangga, belum berdamai dengan saudara, belum berdamai dengan seiman, belum berdamai dengan orang tua, siapapun, saya mau katakan pada hari ini Natalmu lewat begitu saja, ibarat Natal tradisi. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara belum bersedia untuk berdamai dengan saudara, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan sesama, berdamai dengan semua umat di muka bumi ini. Karena yang merasakan damai itu adalah orang yang mengikut Yesus. Yang merasakan damai itu adalah orang yang merasakan Natal yang sesungguhnya. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat Tuhan betul-betul merasakan damai pada saat Natal, itu baru keren. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara merayakan Natal baru tidak damai, itu tidak keren. Sedangkan di mata manusia tidak keren, apalagi di hadapan Tuhan. Ya. Jadi bagaimana ke depan supaya kita betul-betul mencapai sasaran untuk kemuliaan hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang sesungguhnya. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Allah yang membawa damai. Seperti yang saya telah jelaskan minggu yang lalu, bahwa Raja di atas segala raja telah lahir untuk kita. King of Kings telah datang di dunia ini untuk mendamaikan Allah dengan manusia, kemudian mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan Allah, kemudian setelah itu manusia dengan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, susah juga kalau Bapak Ibu Saudara mau berdamai dengan sesama manusia kalau sama Tuhan saya tidak. Ya, jadi susah juga. Karena bagaimana mau berdamai dengan sesama manusia sedangkan dengan Allah saja tidak, apalagi mau berdamai dengan sesama. Jadi seharusnya dulu untuk Tuhan dulu. Jadi kita berdamai dengan Tuhan. Maka kita merayakan Natal begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan di hadapannya. Kemudian kita memuji Tuhan setiap tahun. Kami memuji Tuhan Raja di atas raja. Dia lahir untuk kami, Dialah bangkit untuk kami, Dialah Raja di atas segala raja, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, King of Peace. Sementara kita tidak ada. Ya. Itu yang saya anggap lucu kalau kita yang tidak damai sementara kita merayakan Natal. Jadi harusnya itu Natal membawa damai. Nah kemudian kalau betul-betul Bapak Ibu Saudara merayakan Natal tahun ini dengan baik dan benar, seharusnya damai itu akan tercipta terus untuk melangkah ke tahun baru. Ya, karena Bapak Ibu Saudara ikut Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut Yesus berarti beda-beda tipis dengan keturunan Yesus. Berarti Bapak Ibu Saudara mengaku sebagai anggota dari Yesus, berarti punya DNA dari Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara punya DNA dalam diri saudara, DNA dari Yesus, bagaimana ceritanya? Yesus itu kan selalu berdamai, damai. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak berdamai,
Saya mau katakan kepada kita semua, mungkin tes kembali DNA-nya. Jangan sampai DNA-nya belum ditransferkan kuasa Tuhan itu, Yesus Kristus. Jadi lebihlah mendekat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa berdamai dengan semua dunia ini, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan, dan tanpa terkecuali. Jangan kita hanya berdamai juga dengan seiman kita, semua orang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita orang Kristen itu yang beda-bedakan orang, tidak boleh. Jadi karena Yesus itu datang sebagai raja di atas segala raja, raja damai. Dia itu bukan hanya untuk orang percaya aja, semua orang didamaikan, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita, jangan cuma teman-teman kita yang kita ladeni, yang kita damaikan di hati. Semua orang, Bapak Ibu Saudara, mau orang keraska, mau orang nakal, mau orang ini, semua terima saja, damaikan di hati. Itu baru mirip-mirip dengan DNA-nya Yesus. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, aku masih pilih-pilih kasih juga, masih pilih-pilih teman, masih pilih-pilih ini, saya mau katakan kepada kita semua, tidak begitu DNA-nya Yesus, tidak begitu caranya mengikut Yesus. Kita harusnya semua meresponi semua panggilan siapapun yang diperadakan kepada kita, mari kita selalu berdamai dengan Dia. Jadi dua hal penting yang kita pelajari dalam perayaan Natal di tahun ini, kalau betul-betul Bapak Ibu Saudara meresponi dengan baik dan benar, yaitu hiduplah memuliakan Tuhan. Jangan sampai kehidupan saudara bukan untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk memuliakan dunia. Kemudian yang kedua, hiduplah berdamai dengan semua orang, hiduplah berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan dan semua, sehingga kehidupanmu itu, kehidupan kita, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku, betul-betul dari tahun ke tahun kita merayakan Natal, sehingga orang katakan demikian, orang asing pun bisa mengatakan, oh iya ya, memang beda kalau orang yang mengikuti Yesus. Itu baru orang. Dan ketika memang kita berlaku dengan baik dan benar, orang juga akan penasaran. Selalu saya katakan demikian, orang akan cari tahu agama kita apa. Iya. Kalau memang kita baik, kalau memang kita selalu berdamai dengan orang. Tetapi kalau tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya makanya orang kadang bilang dasar memang orang kafir. Iya, makanya biasa orang yang begitu. Pada umumnya orang kata memang orang kafir gitu kelakuannya. Iya. Karena mungkin kita tidak berlaku baik, mungkin kita tidak membawa damai. Jadi seharusnya kita memang harus tampil beda. Kita memang harus membawa damai di tempat kita kerja, di kantor, dimanapun. Biar orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mari kita berdamai. Dimanapun kita tinggal, kemanapun kita pergi, di pesawat kah, di mobil kah, dimanapun, berdamai dengan semua orang. Yang selalu menjaga image kita, menjaga kehormatan kita dan semua kita itu masyarakat dan lain sebagainya. Yesus itu tidak seperti itu. Dia datang dengan sederhana, berdamai dengan semua orang dan kita didamaikan. Maka dari itu, kalau hari ini betul-betul jemaat Tuhan merasa damai, lanjutkanlah kedamaian itu dalam kehidupan masa yang akan datang. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami, pada saat ini kembali kami merayakan Natal 25 Desember. Sebagaimana biasanya kami lakukan setiap tahun ini, kami mau datang kepada pada saat ini Tuhan, belajar kebenaran firman-Mu. Betulkah kami betul-betul merayakan Natal yang sesungguhnya dari tahun ke tahun hingga pada saat ini? Untuk itu Tuhan, firman-Mu yang datang menginterogasi kami pada saat ini, firman-Mu kembali mengoreksi kehidupan pribadi kami masing-masing pada saat ini. Sekiranya firman-Mu ini ya Tuhan boleh mengambil bagian khusus dalam kehidupan kami, maka hari-hari yang akan datang kami boleh hidup memuliakan Tuhan, dan kami boleh hidup berdamai dengan semua orang, dan nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Engkau lahir ke dunia untuk menebus kami yang dalam keadaan berdosa. Ampuni dosa